Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kami dari podcast FKPAI KUA Revitalisasi Kecamatan Kaliangkrik akan mengudara pada penampilan pertama dalam program podcast KUA Revitalisasi. Para pemirsa, pada kali ini sebagai perdana kita akan menghadirkan Bapak Kepala KUA sebagai pimpinan proyek KUA Revitalisasi di KUA Kecamatan Kaliangkrik. Nah, selamat siang Bapak Samsul Jailani. Selamat siang, sehat-sehat ya Bu? Alhamdulillah ini Pak. Ya, kita akan bincang-bincang sebentar ini Pak, mohon waktunya berkaitan dengan program KUA Revitalisasi yang di mana KUA Kecamatan Kaliangkrik itu merupakan salah satu dari piloting KUA Revitalisasi yang di seluruh Indonesia ada, kalau tidak salah, ada 100 KUA yang sudah mendapatkan program ini. Nah, ini mungkin para pemirsa masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih KUA Revitalisasi itu? Maka mohon penjelasan Pak, apa yang dimaksud dengan KUA Revitalisasi? Terima kasih Ibu Ahsanul Mawadah, Bu Hajah. Pemirsa yang berbahagia, menanggapi apa yang tadi disampaikan Ibu Hajah Ahsanul Mawadah bahwa revitalisasi itu artinya adalah re itu kembali, vital itu penting. Jadi memvitalkan hal yang penting yang sebelumnya ada dan sekarang akan difungsikan kembali. Jadi revitalisasi adalah sebuah proses atau cara untuk memvitalkan kembali apa yang telah dilaksanakan sebelumnya yang oleh masyarakat belum tersentuh. Oleh karena itu tugas sebagai KUA atau sebagai kepala KUA agar semua kegiatan atau tugas dan fungsi dari KUA Kecamatan Kaliangkrik bisa dipublikasikan atau disentuh oleh masyarakat sehingga masyarakat akan lebih mengenal tentang adanya tupoksi KUA itu sendiri. Terima kasih. Ya. Nah, berkaitan dengan KUA Revitalisasi ini Pak, sejak kapan itu program itu dilaksanakan itu Pak? Sepengetahuan saya, program itu berdasarkan KMA nomor 578 tahun 2021 tentang KUA revitalisasi. Yang intinya bahwa KUA revitalisasi itu dalam arti dapat disimpulkan yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan agama kepada masyarakat, dan yang kedua meningkatkan mutu kehidupan beragama pada masyarakat di wilayah tersebut, sehingga revitalisasi itu dalam arti bisa menyentuh ke semua objek. Inilah maka tugas dari kepala KUA atau mungkin KUA revitalisasi agar benar-benar melaksanakan apa yang menjadi program dari Gusmen yang tertera pada KMA nomor 578 tahun 2021. 2021. Nah, ini berarti program Kementerian Agama khusus ini nggih? Iya, khusus betul. Untuk program Kementerian Agama. Lalu apa toh yang melatar belakangi Kementerian Agama kok mencetuskan program revitalisasi KUA ini? Namanya revitalisasi ya. Jadi kan memang sebenarnya sudah ada. Cuman ini dikuatkan kembali dengan adanya SK tersebut. Karena kalau kita melihat dari revitalisasi KUA itu sebenarnya mengacu pada KMA nomor 34 tahun 2016. Jadi sudah hampir
5 tahun sudah KMA itu sudah bergulir dan kemudian dikuatkan oleh Gusman dengan keluarnya KMA tersebut, sehingga revitalisasi sebenarnya tugas itu sudah menyatu dengan KMA tersebut yang kurang lebih ada 10 tugas pokok KUA itu. Yaitu apa saja itu Pak tugas pokok? Ya, kalau boleh itu yaitu KUA itu. pelaksanaan, pelayanan, pencatatan, perkawinan yang bisa pernah kita lakukan sehari-hari, terus penyusunan statistik, layanan, dan bimbingan masyarakat Islam, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan. Dan yang kelima kalau tidak salah pelayanan bimbingan kemasjidan. Dan yang keenam yaitu pelayanan bimbingan hisab ruqyat dan pembinaan syariah. Kalau hisab ruqyat ini kita masih mengacu untuk pelaksanaan prosedur kiblat, yaitu untuk pengarah arah kiblat. Ini yang sudah berjalan. Terus pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam yang bekerjasama dengan penyuluh untuk pelaksanaan bimbingan tersebut. Kemudian pelayanan bimbingan zakat dan wakaf yang salah satunya produk unggulan untuk KUA revitalisasi di KUA Lekangri adalah pemberdayaan ekonomi umat yang insya Allah sudah bergulir mulai tahun 2022 ini, serta pelayanan ketatausahaan kehormatan KUA itu sendiri, dan tidak kalah pentingnya yang ke-10 yaitu pelayanan bimbingan mengenai haji bagi jamaah haji reguler. Dan ini 10 kegiatan ini menjadi acuan dari pelaksanaan KMA nomor 34 tahun 2016 tersebut. Dan ini adalah refleksi daripada KUA revitalisasi itu sendiri. Menarik sekali. Ternyata tugas dan fungsi KUA itu tidak hanya mengurusi asmara saja ya Pak? Iya, betul. Ya, kalau dulu itu kan ngertinya kalau ke KUA itu ngurusi ngantenan gitu ya Pak. Tapi sekarang ternyata ternyata ada 10 tugas pokok KUA. Betul sekali. Ya, tugas pokok KUA. Ya, dan dengan program revitalisasi itu, program itu dimunculkan dan dikuatkan gitu ya Pak. Betul sekali. Ya. Nah, sebenarnya apa toh yang aspek kunci? Ya, aspek kunci terutama dalam pelayanan ya. Dalam layanan publik ini. KUA kan termasuk layanan publik ini ya. Apa aspek kunci dalam layanan publik yang dikembangkan di KUA revitalisasi? Untuk pelayanan, yang pertama yang kami sampaikan bahwa kami dari KUA revitalisasi telah diberi pembekalan berupa bintek yang sudah dikirim pesertanya, baik itu kepala KUA, penyuluh maupun stafnya, JFU-nya sudah dibekali untuk dalam pelayanan kepada masyarakat, sehingga dalam penggunaan pelayanan baik secara manual maupun secara elektronik atau mungkin sekarang sudah pakai medsos, itu lebih memudahkan untuk pelayanan masyarakat. Hal itu juga memudahkan untuk pelayanan kepada masyarakat, dan juga dengan adanya sosmed ini atau sosial media ini bisa memberi informasi kepada masyarakat, baik masyarakat itu mengenai pernikahan, mengenai wakaf, mengenai kemasjidan, atau mau mengenai informasi tentang ijob, baik itu madin mau statistik masjid dan musola ini, ternyata mereka bisa menggunakan manfaat dari medsos itu untuk meminta informasi kepada KUA yang oleh KUA sudah divarisi dengan adanya autorespon ya, atau dalam bentuk media, sehingga atau mungkin
ini bisa membantu sehingga masyarakat bisa tidak harus datang ke KUA. Tapi kalau memang masyarakat menginginkan untuk lebih paham, biasanya kan datang ke KUA. Karena apa? Mereka kadang ingin contohnya seperti apa. Jadi, kalau kadang-kadang mereka kurang kurang puas dengan melalui media sosial atau mungkin WA autorespon, itu biasanya langsung ke KUA, sehingga memudahkan para masyarakat untuk selalu menggunakan medsos, dan kalau memiliki kesulitan baru datang ke KUA. Oh, berarti dengan kata lain digitalisasi itu sudah ada di KUA Kaliangkrek ya, Pak? Iya, insya Allah sudah dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan penggunaan, mungkin bisa informasi melalui media sosial atau mungkin penggunaan display ya. Kalau ini display, memang datang sendiri biasanya pakai display, minta normalisasi melalui layar bantu. Kan KUA revitalisasi ini proyek besar Kementerian Agama. Nah, upaya Kementerian Agama itu apa untuk menyiapkan KUA revitalisasi? Ya mungkin dari segi bangunannya, bangunan fisiknya, dari segi SDM-nya itu disiapkan oleh pemerintah. Apa yang dilakukan itu? Memang yang pertama adalah untuk revitalisasi itu syaratnya ada SBSN. Itu memang syarat. Memang itu yang diprioritaskan adalah SBSN. Ini gedungnya harus memenuhi persyaratan dulu. Setelah gedung memenuhi persyaratan, baru SDM-nya dikembangkan. SDM-nya maksudnya SDM-nya diberi kemampuan atau diberi pelatihan untuk pelaksanaan pelayanan bermasyarakat. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, ternyata ada perhatian juga pada pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk memfasilitasi ya sarana prasarannya, baik itu ada elektroniknya, mungkin ada mebelnya, juga ada peralatan lain, bahkan desain resepsionis, desain untuk ruang konsultasi, desain untuk ruang akad nikah maupun manasik haji, itu sudah ditentukan oleh Kementerian Agama Pusat. Jadi memang semua sudah desain agar masyarakat nyaman dengan pelayanan di KUA. Itu salah satu kelebihan dari KUA revitalisasi. Nah, memang sudah disediakan oleh pemerintah, sehingga mau tidak mau kita harus bisa melaksanakan apa yang menjadi atau program dari Gusmen. Baik itu penggunaan fasilitas yang ada maupun pelayanan pada masyarakat sesuai dengan kemampuan SDM-nya. Ya. Terima kasih Bapak, sungguh sangat luar biasa keterangan yang sudah disampaikan terkaitan dengan KUA revitalisasi. Mudah-mudahan dari semua pemirsa yang menyimak acara ini bisa lebih paham dengan adanya revitalisasi KUA ini. Ini termasuk ada catatan tadi Bu Hasanul, saya lupa, perlu saya edit bahwa yang KUA itu bukan 100, tapi 106. Oh, 106. Iya. Ternyata tidak hanya 100 KUA yang jadi piloting pertama ini, ya, sebagai percontohan KUA revitalisasi se-Indonesia, dan satu di Kabupaten Magelang adalah KUA Kecamatan Kaliangkrek. Panjenengan semua para pemirsa bisa melihat bagaimana kondisi bangunan dari KUA Kaliangkrek, kemudian bisa masuk ke dalam fasilitas yang ada,
Ya, itu adalah fasilitas dari pemerintah untuk mewujudkan KUA revitalisasi. Demikian para pemirsa semua, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pemirsa berkaitan dengan KUA revitalisasi. Terima kasih Bapak Kepala KUA, Bapak Terima kasih Dr. Dasyaji sama-sama. Samsul Jailani sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang di sini, ngobrol bareng berkaitan dengan KUA revitalisasi. Akhirnya kami dari Penyuluh Agama Islam mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat tidak hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk para pemirsa semua. Amin Allahumma amin.